Baik teman-teman, acara kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bu Astati selaku narasumber dalam webinar kali ini dan Bapak Fajrul Falah, serta tak lupa yang saya banggakan teman-teman peserta webinar pendidikan yang berbahagia pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bertemu dalam acara virtual, yakni dalam acara webinar kali ini yang diadakan oleh KKN Winsa kelompok 171 tim A. Seperti itu teman-teman, terima kasih semuanya. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara kali ini, acara virtual kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Al-Fatihah. Yang mana? Nah, langsung saja teman-teman untuk kita dengarkan sambutan dari ketua kelompok kami di tim A kepada Saudara Rudi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kehendaknya acara webinar pada malam ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemateri karena telah meluangkan waktunya untuk bisa mengisi acara pada webinar kali ini. Dan juga saya terima kasih kepada teman-teman karena sudah datang tepat waktu ya. Webinar pendidikan dengan tema menjaga kesehatan mental dalam menghadapi pembelajaran daring adalah webinar yang akan membahas tips bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah pembelajaran daring pada saat ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman bisa mendapatkan materi yang fresh dan menarik tentang bagaimana cara belajar yang tidak membosankan. Apabila ada yang kurang jelas nanti silakan tanya kepada pemateri pada saat tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya panitia dari KKN-DR 171 tim A yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semuanya. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa langsung dimulai ya. Saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada teman saya, Saudara Rudi. Langsung saja teman-teman, pada malam hari ini kita mendatangkan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa tentunya yang akan membahas tentang taking care, menjaga kesehatan mental dalam menghadapi pembelajaran daring. Tentunya kita semuanya dalam masa transisi dalam 1 tahun kemarin banyak sekali keluh kesah mengenai pembelajaran daring. Karena apa? Di tahun 2020 mungkin kita masih awal dengan pembelajaran secara virtual, dengan yang biasanya webinar atau seminar itu diadakan di kampus-kampus, kita tatap muka. Nah, di tahun 2021 ini mau nggak mau kita harus berkegiatan secara virtual. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu.
Karena di masa PPKM seperti ini, kita harus tetap produktif ya teman-teman. Kita harus tetap melakukan kegiatan, kita bisa belajar banyak hal melalui gadget kita. Jadi kita harus bisa memanfaatkan gadget kita ini dengan sebaik mungkin. Nah, bagi teman-teman atau khususnya adik-adik yang berasal dari Desa Grobogan yang sebagai mitra dampingan kami dalam kegiatan KKN, bisa menyimak webinar kali ini dengan baik sehingga ilmu dari pemateri bisa terserap dan bisa dilaksanakan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga kesehatan mental dalam menghadapi pembelajaran daring? Mari kita bahas, kita diskusikan, kita kupas tuntas dengan pemateri yang sangat hebat. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, pemateri dosen. Namun sebelum itu izinkan perkenalkan nama saya Firna Ardila sebagai moderator dalam acara webinar kali ini. Nah, pemateri pertama yakni adalah Bapak Fajrul Falah yang beralamatkan di Desa Mojodhuwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Beliau pendidikannya dari kecil di MI Rodotul Ulum Mojodhuwur, MTS Rodotul Ulum Mojodhuwur, SMA Negeri 3 Jombang, S1 Pendidikan Biologi UNESA. Nah, sekarang beliau menempuh pendidikan S2 Pendidikan IPA di UNESA. Organisasi yang pernah beliau ikuti yang pertama HMJ Biologi UNESA, BEM FMIPA UNESA, BEM UNESA, PR Ibnu Mojodhuwur, PAC Ibnu Mojodhuwur, Pimpinan Cabang Ibnu Kabupaten Jombang, Pimpinan Wilayah Ibnu Jawa Timur. Nah, moto dari beliau adalah belajar, berjuang, dan bertakwa. Nah, untuk materi kami pada webinar yang kedua adalah ini, beliau sangat hebat. Beliau bernama Bu Astati. Beliau adalah pendiri PKBM Bestari yang berasal dari Jombang. Beliau adalah wanita yang sangat inspiratif. Nanti bisa kita simak ya. Nah, profil beliau adalah pegiat pendidikan non formal dan informal dan salah satu ibu dari 2 anak. Pendidikan beliau Pondok Pesantren Sunan Ampel pada tahun 1993 sampai 1997 di asrama Qadrun Nada pada tahun 2017, tahun 2018, Pondok Pesantren Darul Ulum tahun 1982 sampai tahun 2000. Terus beliau juga pernah di Institut Pembangunan Mojosari Mojokerto, LPK Wijaya Kusuma Jombang, PCP Pendidikan Kesetaraan Kurotilas. Nah, organisasi profesi beliau itu sangat banyak teman-teman. Tidak akan saya bacakan semuanya, tapi akan saya bacakan sedikit ya. Nah, beliau merupakan Ketua 2 Dewan Pengurus Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional DPP FTPKN pada tahun 2021 sekarang sampai tahun 2026. Beliau juga guru di MTS Darul Faizin, di guru MA, bahkan guru MTS-nya juga, Kepala KB Muslimat Darul Faizin, Kepala RA Muslimat Darul Faizin, Kepala MTS Darul Faizin, dan Ketua PKM Bestari 2008 sampai sekarang. Nah, karya beliau itu sangat banyak sekali dalam hal buku ya. Beliau pernah menulis tentang memecah jaringan kegelapan pada tahun 2017, Indonesia dalam Keberagaman, Pendidikan yang Memanusiakan, Sekolah Rumah Kedua 2018, Waspada Gelombang, Demi Anak 2020, Catatan Istri Seorang Penderita Diabetes, Catatan Rindu Seorang Guru, The Influencer, Geliat Kartini Era Milenial. Wah, ini beliau itu sangat hebat, banyak sekali prestasinya. Nah, langsung saja ini kepada Bapak Fajrul Falah sudah bergabung. Saya persilahkan untuk beliau memberikan sedikit diskusi kepada teman-teman semuanya. Kepadanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ucapkan pertanyaan.
Nah, langsung saja kepada Bu Astati, kepada beliau, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajrul, saya izin dari Darul Pak Izin, yang ketua kelompok. Tadi siapa yang namanya? Kenal juga, Mbak adik-adik mahasiswa semua. Pertemuan membahas tentang apa yang namanya bahasa itu sibuk dengan kesetresan saya berusaha sebagai suatu bentuk pandemi COVID-19 ya untuk apa ini? Link kita bersama. Kita salah satu bentuk kita lagi. Ini cara kita mengelola kecerdasan si kita terhadap itu yang biasa saya siswa saya meskipun saya tidak mengatakan langsung usaha pandemi yang menjadikan masalah. Tapi Pak adalah cara adaptasi dengan kenapa begitu semua kita beralih darinya hampir semuanya terhadap virtual ya. Bulan akhir ini kan kita mengingat banyak sekali seprofesi ataupun teman ada yang meninggal kemudian. Nah itu lebih baik positif meskipun itu juga. Kenapa demikian? Kalau hadir hari ini kita anggap sebagai mata akan terkira dihadapkan oleh kita sekarang melihat ini adalah suatu tantangan kita itu aplikasi. Saya senang sekali memakai Gimit seperti yang memakai Zoom. Sekali seperti saya yang berbeda dengan kira adalah hikmah bagi mahasiswa kemajuan dan ini suatu bentuk hiburan. Keluar rumah tidak bisa kongkol sehingga aplikasi Google tampilan seperti ini saya baru tahu. Pak Fajrul, saya kan orang X ya, hampir baby boomers ini sama dengan jenengan yang dan saya melihat ini mahasiswa saya ngomongnya juga harus hati sebab oleh kata-kata teknologi kita di sini sudah paham dengan sekali. Maka tidak melihat usulan atau memberi kejar agar tidak stres, memberikan saya tidak mengajari adik-adik semuanya mahasiswa bahkan bisa masukan kepada pendidikan maupun praktis. Jadi saya ini apa namanya peserta yang ini semasa pandemi kan lockdown semuanya ya. Kita tetap beraktivitas tetap gimana pun kita tetap macam-macam dibatasi kegiatan pendidikannya. Itu saya ini dan mungkin setelah level 4 diperpanjang juga ada lockdown selama pandemi itu. Kemungkinan positif ini ya saya dan bertindak kan ada 4. Kita ada 4. Ketika kita saat kita sekolah mungkin golongan orang yang beberapa karena dalam golongan. Jadi dalam from home kita itu berpikir berinteraksi dengan mitra kerja. Saat berinteraksi di dunia nyata kita yang biasa fokus ternyata lingkup. Nah itu bagaimana kita ya? Kan kita apakah dianggap gitu ya sok sehat lah itu bagaimana kita menyakiti ya. Kemudian yang di sosial media yang itu sekarang satu-satunya kita saking banyaknya bukan chatting urusan rek wis ngerjain dosen iki. Bu saya belum kan Anda semua dari tanya ya. Bu saya satunya lagi di besok itu karena akhirnya kadang-kadang kita mesti komunitas tertentu karena mungkin mengajarkan tugas teman-teman juga tidak mau diajak kerja, emosi pasti ada dan itu maka itu ada. Bagaimana kita berkomunikasi di berita-berita online semacam yang terakhir ini, kan ya. Nah itu bagaimana. Kemudian terlibat webinar ini sudah menjadi hari. Nah bagaimana kan begitu ya. Oke, memberikan pandangan ya kalau bisa memberikan umpan balik ini untuk parent school from home dengan mitra kerja gitu ya untuk dalam bekerja. Kurang support dengan tugas kita, pimpinan yang harus menekan tugas tersebut, maka jangan terlalu memikirkan kita kok terlalu tegang, tidak melihat kondisi kita sedang tertekan, kepentingan yang tidak hanya kepentingan perempuan seperti saya ini belanja sewaktu-waktu kepada apa namanya harus sosial sebagainya. Itu kan tetap fokus saya melaksanakan tugas ini nanti diterima oleh pimpinan nanti urusan nanti kan ini tugas saya dengan mitra kerja lainnya misalnya tugasnya itu kolaborasi ternyata tim kita lain lelet misalnya kan yang lelet oke kita tinggal karena lama dengan menggunakan kerjanya kadang saya sendiri sebagai non formal surat itu besok pekerjaan harus selesai sudah karena digital ketika kita bekerja dengan misalnya lelet mereka oke kita sudah dimotivasi sudah mau karena memang untuk baik kita tetap dengan tugas tadi mestinya ini dikerjakan karena yang saya jadi lah itu bisa dimaklumi karena kita itu tetap manusia yang punya kemampuan fisik kata Pak Fajrul
sama sibuknya. Itu ya. Kenapa saya katakan sama sibuknya? Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga juga mungkin organisasi juga ada, mengajar juga ada, itu sama sibuknya. Sibuknya bagaimana? Kita tetap bekerja di dalam rumah, ya kan? Kita menyiapkan materi. Kalau sudah 1 tahun kita berada di pandemi ini, otomatis tidak lagi lah kita mengambil materi dari YouTube. Kita harus terinspirasi bagaimana kita bisa menciptakan materi-materi pembelajaran, kalau memang kita di dunia pendidikan ya, materi-materi pembelajaran yang lebih keren daripada yang sering kita share ke murid kita. Mungkin kalau bisnis-bisnis juga begitu, kita sudah memiliki ide bisnis yang lebih keren daripada yang kita contoh, karena kita sudah 1 tahun. Kenapa kita harus berpikir demikian? Masa pandemi itu kita lihat adalah masa-masa kita sendiri tak menduga sebelumnya. Maka dari itu, kita sekarang punya keyword. Kita punya keyword bahwa masa pandemi ini bisa juga nanti akan terulang masa-masa kejadian-kejadian yang kita tidak menduga. Karena itu, pada saat ini kita sudah tidak bisa ketemu lagi kalau pandemi sudah berlalu. Saya kira kita tidak perlu berpikir ke sana. Kita berpikirnya adalah bagaimana hari ini kita survive dan menghadapi masa depan. Kita tidak pernah, kalau menurut saya ya, kita tidak perlu berharap bahwa kita itu akan kembali kepada kebiasaan masa lalu. Karena apa? Ternyata contohnya saja sekarang, pandemi hari ini, pandemi waktu-waktu saat ini itu sangat berbeda dengan pandemi 1 tahun yang lalu. Hari ini lebih parah lagi daripada tahun kemarin. Itu tandanya bahwa kita dihadapkan pada hal-hal yang tak terduga, sehingga kita pun tidak bisa hanya merindukan berharap dengan pandemi ini segera berlalu. Tapi kita tidak, tidak hanya berhenti begitu, tapi harus berpikir bagaimana kita survive di tengah pandemi ini, dan kita siap menghadapi kemungkinan apapun setelah pandemi berlangsung, atau kemungkinan masa depan apapun yang terjadi, kita siap. Bagaimana caranya? Oke, kita ikuti dengan apa yang ada. Zaman saat ini memfasilitasi apa? Zaman saat ini apa saja yang sudah kita terima fasilitas dari zaman tersebut. Itu ya, jadi mitra kerja. Kemudian guru dan dosen, karena saya berhadapan dengan Anda semuanya yang mahasiswa, kadang-kadang itu kan memang betul kata Pak Fajrul, guru-guru itu kadang-kadang memang tidak paham. Dosen-dosen kadang juga memang belum punya pengalaman untuk mengajar online gitu ya. Saya sendiri karena saya juga mengajar, juga punya anak belajar juga di sekolah formal. Tahun ini saya tarik saya sendiri yang mengajar. Kenapa? Karena sistem pembelajarnya sama saja. Sekolah formal, sekolah non formal, sekolah negeri, sekolah swasta sama. Gurunya itu masih bingung mencari format. Nah, daripada begitu, akhirnya kan orang tua tetap yang mendidik anaknya. Oke, akhirnya saya pindah, saya sendiri yang mengajar anak saya sisipkan homeschooling. Jadi anak saya ini saya mengajar, saya membuat jadwal, dan itu saya kira tantangan bagi saya. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa memberikan tanda pandemi itu membuat orang tua menjadi percaya diri mendidik anaknya. Jadi orang tua saat ini seharusnya juga belajar banyak. Bagaimana agar anaknya ini tidak merasa berjuang sendiri menghadapi pembelajaran di sekolah, tapi orang tuanya juga bisa. Orang tua adalah tetap pendamping bagi anak. Orang tua bukan guru. Karena itu guru, saya juga pesan ini kepada Anda semuanya yang nanti calon-calon guru ya. Kalau mengajar anak-anak, jangan sampai ketika anaknya itu tidak mau mengerjakan, terus langsung ditelepon wali muridnya, kemudian wali murid akhirnya bingung, dijapri, akhirnya bingung. Dan yang terjadi apa yang kemarin itu pernah sampai terjadi pembunuhan kepada anaknya sendiri gara-gara ibunya stres. Stres karena banyak tugas dari sekolah dan anaknya tidak paham dengan perintah guru. Nah, itu nanti orang tua, mungkin Anda sebagai calon-calon orang tua harus cooling down. Biarkan guru itu mengejar-ngejar tugas anak kita. Kita harus cooling down. Saat ini yang penting dari pendidikan saat ini, yang dipentingkan adalah bagaimana generasi saat ini tetap sehat, tetap produktif. Urusan pembelajaran kurikulum, ketuntasan kurikulum sudah diatur dalam
SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 awal-awal pandemi itu, bahwa pembelajaran saat ini yang diberikan adalah pembelajaran bermakna. Artinya pembelajaran yang ada hubungannya dengan pandemi, pembelajaran yang tidak mengejar ketuntasan kurikulum. Jadi orang tua misalnya kalau dikejar gurunya seperti itu, oke, diam aja. Kalau menurut saya nggak usah terlalu emosi, biarkan saja. Kalau saya begitu. Kemudian kalau diberi kesempatan oleh guru di sekolah untuk bicara, wali muridnya saya bicara bahwa memang pandemi ini tidak untuk memberikan pelajaran agar siswa-siswa tuntas belajar. Tapi bagaimana saat ini anak-anak tetap bahagia, anak-anak tetap bisa sehat, dan bisa dengan produktif tumbuh kembangnya lebih baik. Gitu ya. Jadi dengan guru dan dosen misalnya kita nggak perlu stres. Saya sekarang di sini bicara tidak bermaksud untuk memberikan advokasi kepada Anda bahwa dosen itu memang harusnya begini-begini, tidak. Jadi kita apa namanya? Kita memikirkan diri kita, mengatur pikiran kita agar kita tidak perlu stres-stres dengan tugas-tugas dari dosen. Nah, Bu, kalau dosennya itu ternyata memang mengejar harus deadline sampai segini dan segini. Oke, kerjakan sesuai kemampuan Anda. Tapi ingat juga memang betul kata Pak Fajrul, saya setuju sekali. Manajemen waktu itu harus ada karena Anda semuanya bukan anak usia remaja, tapi Anda sudah dewasa, sehingga manajemen waktu itu penting. Agar apa? Agar kita tidak sampai apa itu tadi berlari-lari mengejar tugas. Itu kalau memang sudah betul-betul manajemen waktu dilakukan, belajar juga sudah baik, kok ternyata dosennya masih rewel dan sebagainya, ya kita review saja, kita itu enggak apa ya, enggak perlu dipikirkan wah nanti saya gimana nilainya. Anda tetap bisa berkarya meskipun nilai Anda tidak sedang baik-baik saja. Ini nanti saya beritahukan ya nanti ya urusan berkarya. Kemudian dengan mitra belajar, dengan teman-teman kita misalnya tugasnya kolaborasi, bekerja sama, berkelompok. Kemudian ada yang baik sekali kerjanya cepat, ada yang kerjanya itu standar, ada yang kerjanya di bawah standar. Nah, kita positif bahwa kita sekarang itu sedang belajar bersama. Karena itu yang pinter banget, ya tunggulah yang standar-standar. Kemudian yang misalnya di bawah standar, itu ya kita dampingi, bukan kita tinggal. Karena ketika kita dampingi kok mereka tetap tidak bisa meningkatkan semangatnya. Oke, manusiawi itu, dan kita juga berhak untuk maju. Tidak harus menunggu yang telat. Yang penting kita sudah melakukan, kemudian kalau mereka tidak bisa mengikuti irama kita, karena kita juga diburu oleh kepentingan waktu dan kepentingan melaksanakan tugas bersama, ya kita tetap itu tadi fokus, ya kan? Fokus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ketika kita fokus, oke, kita nggak usah lagi mengeluhkan teman kita yang lemot, mengeluhkan terlalu terpukau dengan teman kita yang begitu cerdas. Jadi itu standar saja, berpikirnya itu kita kita juga bisa. Kalau mereka lebih baik, insya Allah kita bisa. Kalau mereka di bawah kita, ayo kita motivasi. Ternyata kalau sudah dilakukan semuanya, ternyata tidak baik-baik saja, oke, kita lanjut, gitu ya. Lanjut sekarang. Slide berikutnya ya Mbak ya. Nah ini, berinteraksi di sosial media. Nah gitu. Ini saya pernah membaca di salah satu sumber, warganet Indonesia. Warganet Indonesia itu paling tidak sopan di sosial media. Dan itu memang saya lihat terutama di Twitter gitu ya. Kenapa tidak sopan? Saya lihat begini contohnya. Ketika ada teman kita bercerita di statusnya, wah saya kebeteng karena hujan gitu ya. Terus ada teman yang komentar, kapok, gitu kan. Itu kan enggak, mestinya memang guyon. Tapi itu menunjukkan etika yang kurang baik. Ketika ada orang yang sedang kesusahan, mestinya kita menyampaikan rasa simpati, tapi kok ditulis kapok. Misalnya lagi, ada temannya yang punya karya baik, kemudian masuk ke mana ini? Dimasukkan ke sosial media, diceritakan ke sosial media dengan bahasanya. Itu kan kita mestinya mengapresiasi. Itu tidak, malah menunjukkan rasa tidak suka dan sebagainya.
Sebenarnya dalam sosial media itu kan sama dengan kita yang diapresiasi. Karena itu, mestinya kita kepada orang lain juga mengapresiasi. Apalagi di dalam sosial media itu kita bisa membuka macam-macam bagaimana kita berbahasa yang baik, kita berkomunikasi secara tulisan itu yang santun. Itu semuanya sudah kelihatan, baik itu ada tipsnya, ada seperti petunjuknya maupun contoh-contoh dari orang-orang tokoh-tokoh baik bagaimana kita berkomunikasi di sosial media. Nah, ini mungkin kita mulailah dari mahasiswa ini untuk membiasakan kalau berkomentar di sosial media itu tunjukkan bahwa kita ini orang-orang terdidik. Sehingga bagaimana? Hati-hati kalau berkomentar. Meskipun berkomentar itu nanti juga apa namanya? Ini kan mauku gitu kan, tapi berkomentar ada yang melanggar undang-undang IT juga ada yang hanya menyakiti orang lain. Kedua-duanya ini juga kita jaga. Karena kita sendiri juga tidak ingin disakiti orang lain, kan begitu ya. Jadi mari kita naikkan grade kita menjadi warganet yang sopan dalam bersosial media. Itu. Itu ya. Kemudian eh menyikapi tadi yang dengan sosial media, nomor dua sekarang menulis dan unggahan status serta berkomentar santun dan informatif. Jadi kadang itu kita itu punya info misalnya begini, kalau kita membagikan ucapan astagfirullah ini kepada 10 grup WA, maka kita dipastikan naik surga gitu. Gitu di-share. Memang enggak ada hubungannya dengan apa namanya ini pelanggaran IT, tapi itu kan enggak ada manfaatnya karena enggak ada sanatnya. Kemudian kok tahu kalau nanti kita masuk surga? Itu kan berarti enggak ada masalah. Mungkin enggak ada hubungannya dengan apa namanya pelanggaran IT, tapi itu tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak ada sumbernya. Nah, seperti itu mestinya kita sebagai mahasiswa tidak apa namanya ini tidak perlu mengikuti itu. Kalau bisa orang-orang seperti ini nanti kita edukasi agar tidak membagikan informasi-informasi yang tidak penting. Kecuali misalnya informasi seperti kemarin itu awal-awal pandemi yang Delta itu kan ya ada dari NO itu dari Yai Idris ya kalau nggak salah itu ya. Berdoa setiap habis sholat maghrib sama subuh. Nah, itu kan sudah jelas sumbernya. Nah, itu yang di-share mestinya seperti itu. Jadi kalau nge-share informasi yang tidak bermanfaat, meskipun tidak bahaya, meskipun tidak hoax, mestinya tidak usah kita share. Itu kita menunjukkan kecerdasan kita cara bersosial media. Ini membagikan informasi akurat dan manfaat itu tadi ya. Informasinya harus akurat dan ada manfaatnya. Ada juga informasi akurat tapi tidak bermanfaat. Misalnya apa? Nge-share tentang berita pembunuhan. Itu kan ya memang akurat, tapi tidak bermanfaat untuk komunitas kita karena komunitas kita adalah komunitas pendidikan. Itu maka tidak perlu di-share gitu kan. Itu saya kira sudah sering ya di sosial media atau kita di portal-portal online bagaimana kita menyikapi berita-berita atau share postingan-postingan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Terus kemudian agar kita bisa apa namanya ini bisa mengendalikan semua informasi, kita harus menguasai literasi digital. Jadi literasi digital itu tidak hanya mengenal hoax ataupun berita palsu ataupun tidak begitu ya. Jadi hoax. Jadi literasi digital itu bagaimana kita itu bisa bersosial media yang santun, bersosial media yang cerdas, bersosial media yang intelek. Jadi nggak asal misalnya masa ya mahasiswa akan punya status gini, statusnya banyak yang nguantok gitu tuh ya. Pasti enggak lah. Namanya mahasiswa mungkin sedikit-sedikit kasih informasi, saya sedang mengikuti webinar pendidikan hari ini. Itu kalau mahasiswa beda dong dengan ibu-ibu rumah tangga misalnya capek banget tadi habis rewang di tetangga kan gitu. Kan beda banget ya. Maka karena status sosial media kita adalah branding kita. Kita suka apa itu teman-teman sosial media kita mengenal. Maka dari itu ketika kita menampilkan diri di sosial media, kita juga perhatikan apakah kita penguasaan literasi digital kita sudah bagus. Terutama itu tadi, mengenali hoax, kedua bisa mengenali kalimat-kalimat santun, menyampaikan kalimat-kalimat secara santun di sosial media. Tuh.
Karena dengan menyampaikan semuanya dengan santun, kita berarti menghormati harkat dan martabat manusia, sehingga kita ini menjadi orang berakhlak, begitu kan ya? Kalau tidak salah ada salah satu makalah mengatakan akhlak itu lebih utama daripada orang yang berilmu, kan begitu ya? Yang selanjutnya, cek kabar berita sebelum sebar, itu tadi. Jadi mengecek kabar berita sebelum disebarkan, yang tadi hubungannya dengan hoax tadi ya, sudah ya. Dengan menyebarkan kabar berita yang bermanfaat dan akurat, yang tadi. Bermanfaat dan akurat. Ada yang bermanfaat, ada yang akurat tapi tidak bermanfaat. Nah, sudah. Lanjut, Mbak. Berinteraksi di dunia nyata. Nah, ini langsung slide berikutnya. Nah, ini ada hubungannya, ini kita akan bahas pandemi ya. Di dunia nyata kita tetap konsisten dengan 5M. Menjaga ya masker, social distancing, tidak kemana-mana itu ya, 5M itu ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, ya kan? Itu kita tetap konsisten di sana. Meskipun lingkungan kita tidak seperti itu. Karena apa? Kita ini orang-orang yang sudah dalam tingkatan pendidikan lebih tinggi, mengetahui wawasan lebih luas, dan tingkat pemikiran kita sudah berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena kita sudah di dunia pendidikan tinggi, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi semampunya. Edukasi itu bukan berarti kita kok mboten pakai masker, enggak begitu. Jadi kita konsisten kemana-mana pakai masker, menjaga jarak. Nun sewu nggih, sama diguyoni misalnya, nun sewu nggih, saya mengikuti aturan pemerintah, tidak pakai salaman misalnya begitu. Itu menjadi branding kita, kita menjaga prokes itu nanti dikenal orang banyak, akhirnya orang tahu, sehingga dengan kita juga hati-hati. Bukan berarti orang-orang itu takut dengan kita karena kita punya penyakit, tapi menghargai kita karena kita bisa menjaga prokes kita. Nah, kemudian jangan lupakan untuk vaksinasi. Vaksinasi itu semangat kita vaksinasi tentunya satu, menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang lain. Karena orang beriman ya, ada dalam Al-Qur'an ini, saya lupa ini ayat berapa ya, nanti mohon dibantu. Orang beriman adalah orang yang menjaga dirinya dan menjaga lingkungannya agar selamat ya, menyelamatkan diri dan lingkungannya. Itu. Jadi vaksinasi adalah menyelamatkan diri dan lingkungan. Kalau misalnya ada yang belum vaksinasi, karena vaksinasi sekarang itu banyak dipusatkan, Mojowarno itu dipusatkan di desa-desa, maka kita komunikasi dengan pamong desa. Jadi kita nggak boleh diam saja, menunggu diundang dan sebagainya. Kita harus mengambil bola, menjemput bola. Kemudian taat PPKM. Menaati PPKM di kepentingan bersama. Jadi meskipun kita harus keluar, ternyata harus keluar dari rumah, kita tetap melaksanakan 5M tadi ya. Menjaga prokes tadi. Maskernya juga mungkin perlu didobel antara masker medis dan masker kita biasanya, masker yang pakai kain itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga tetap menggunakan hand sanitizer ya. Itu penting sekali. Nah, sampai nanti meskipun pandemi tidak ada, hand sanitizer saya kira sudah menjadi budaya kita. Karena misalnya kita pegang uang yang nyata, bukan uang, sekarang kan uang digital ada ya, uang nyata. Itu sudah pindah berapa kali tangan gitu kan. Nah, lanjutkan Mbak. Slide berikutnya, terlibat webinar. Nah, ini. Menata hati. Webinar juga begitu. Webinar itu sudah, mungkin di grup-grup kita sudah ada ya. Webinar di mana-mana ada. Ini saya kok kebetulan ya ada yang menanyakan daftar hadir. Ini ketika kita mengikuti webinar itu kita harus tahu temanya kan begitu ya. Mengikuti webinar sesuai minat dan tugas. Kalau tidak sesuai minat, kalau tidak ada hubungannya dengan tugas, ya nggak usah diikuti lah webinarnya. Mau cari pengalaman, apa benar cari pengalaman? Kadang-kadang juga webinar itu cuma cari sertifikat. Akhirnya yang pintar sertifikatnya, kita tidak. Kenapa? Yang dicari setiap webinar itu biasanya ya, karena saya setiap Kamis itu ada webinar di komunitas saya. Itu yang mengikuti kadang itu belum selesai atau sudah selesai itu menanyakan begini. eh Daftar link sertifikatnya mana? Daftar hadirnya mana? Nah, itu kita tata sekarang bahwa kita webinar adalah mengikuti apa namanya? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam flyer Anda kemarin mendapatkan teman-teman lagi, tambahan teman. Memang iya. Dari webinar itu kita mendapatkan teman dan dapat ilmu. Urusan sertifikat, itu nanti kita nomor 3 ya, saya kira nomor 3.
Nomor satu tadi ilmu pengetahuan, mendapatkan jaringan, kemudian pasti dapat sertifikat. Temannya juga tetap itu saja. Jadi kita tidak ada perubahan perilaku dan perubahan pikiran serta pertambahan wawasan. Tapi sertifikatnya banyak sekali. Kan ya kecil deh akhirnya ya kan? Nah, ini tahu jadwal agar bisa membagikan waktu dengan tugas lain. Kadang itu webinar itu kan eh, baru kita ketahui 2-3 hari gitu ya. Nah itu tadi saya setuju juga dengan Pak Fajrul, kita membagi waktu. Membagi waktu jangan semuanya webinar diikuti karena kita mungkin waktunya bisa lah gitu ya. Saya kira enggak mungkin bisa semua diikuti. Karena apa? Kita cuma punya waktu 24 jam dan kita punya tugas yang wajib dan webinar adalah salah satu tugas yang mungkin sekunder. Kecuali tugas itu webinar ditugaskan oleh tempat kerja kita. Jadi kita harus tahu jadwalnya dulu agar membagi waktu dengan baik. Jangan sampai kita webinar pokok ikut. Oh sekarang webinar ya, mana linknya? Nah, tapi ternyata tugas kita akhirnya terbengkalai. Itu jangan sampai begitu. Saya juga misalnya dengan Anda semua ini, pada saat sebelum webinar ini, saya sudah menyiapkan waktu, saya harus duduk di sini. Maka sejak Pak Fajrul tadi, sejak Mbak Firna membuka acara ini, sampai nanti selesai, saya harus duduk di depan apa ini kamera saya. Satu, saya membiasakan untuk menghormati orang lain. Saya membiasakan untuk menghormati narasumber Anda semuanya. Meskipun belum waktunya saya presentasi, saya sudah harus bisa mendengarkan Anda juga. Gitu ya. Sekarang sudah tren seperti itu. Bahwa narasumber itu biasanya datang lebih awal daripada pesertanya. Ini biasa saya lihat dari Pak Yusron Aminullah, adiknya MH Ainun Najib itu ya. Itu juga begitu. Kalau datang itu di awal dan pulangnya di akhir. Karena apa maksudnya? Ingin menghormati para peserta webinar, ingin menghormati narasumber yang lainnya. Saya contoh dari situ. Dan kita juga, saya yakin begitu juga ya. Jadi menyontoh suatu akhlak-akhlak yang baik ketika kita mengikuti webinar, mengikuti seminar, sehingga kita punya perubahan perilaku dalam setiap tahapan hidup kita. Itu. Kemudian ikuti aturan webinar. Webinar kan biasanya ada aturannya. Buka kamera, tutup mikrofon itu. Kalau Anda sebenarnya sudah biasa itu ya. Kadang-kadang kalau saya seperti ibu-ibu ini kadang kumpulan dengan parenting itu berisik gitu. Itu mungkin nanti Anda pada zamannya Anda nanti mungkin bisa ya. Bisa jadi ada perubahan dan ini bisa kita pegang bahwa pada saat kita mengikuti rapat-rapat virtual itu ada aturannya dan itu perlu kita perhatikan. Bahwa ini sertifikat diberikan setelah kegiatan diikuti. Jadi mari kita bersama-sama mengubah pikiran kita bahwa webinar itu kita mengumpulkan sertifikat buat keren-kerenan. Webinar adalah cara kita menambah ilmu pengetahuan. Kalau kita cuma jadi peserta mungkin tidak apa-apa. Kita sambil webinar, sambil cuci baju, webinar sambil menyapu, membantu orang tua, webinar sambil apa namanya itu sedang mengerjakan apa namanya ya, mungkin Anda suka menggambar, itu tidak apa-apa. Selagi Anda tidak jadi narasumber. Tapi ketika Anda jadi narasumber, upayakan kita posisikan sebagai orang tua saat menjadi narasumber itu ya. Nah, begitu. Jadi SRE sertifikat itu adalah yang ketiga. Yang pertama adalah mencari ilmu, yang kedua mencari jaringan, baru kemudian sertifikat. Ya lanjut Mbak. Mungkin sudah selesai ya. Oh, produktif masa pandemi. Nah ini, agar kita tidak stres, kita harus produktif. Sehingga kita itu melupakan masalah kita. Masalah kita adalah tidak bisa bertemu teman. Masalah kita adalah kita tidak bisa mengikuti hobi yang harus terjun langsung di dunia nyata. Maka kita cari apa saja yang potensi diri kita. Jaga imun caranya dengan berbagi. Semua orang, menurut sumber-sumber banyak ya, termasuk juga dari Al-Quran dan hadis, kemudian dari sumber-sumber penemuan-penemuan, kalau kita berbagi, itu kita menjadi bahagia. Berbagi misalnya bisa berupa materi, bisa berupa ilmu pengetahuan. Dan sudah ya, lanjut berkontribusi baik. Berkontribusi itu tadi. Meskipun kita tidak berbagi, kita mengikuti seminar ini dengan baik-baik, dia mendengarkan, itu juga bagian dari kita berkontribusi kepada kegiatan ini. Itu menjadikan kita berbahagia. Bayangkan misalnya, ketika teman-teman kita sedang seminar seperti ini, webinar seperti ini, tapi kok ternyata kita malas, tapi kita mengikuti kegiatan lain atau malah bermalas-malasan. Itu kalau hati nurani kita, akal sehat kita
kita merasa bersalah, pastinya begitu. Gitu ya. Kalau teman-teman kita sedang melakukan kegiatan yang produktif, tapi kemudian kita tidak mau mengikutinya, itu secara hati nurani dan akal sehat, sebenarnya kita itu merasa bersalah. Kalau merasa bersalah pasti kita tidak bahagia kan ya. Maka dari itu berkontribusi cukup hadir di webinar, itu saya kira menjadikan kita bahagia. Itu ya. Kemudian berkarya. Berkarya itu macam-macam. Ini langsung ke slide berikutnya aja Mbak ya. Coba langsung slide berikutnya. Itu berbagi adalah sedekah materi, berbagi informasi, berkarya ini ya, berkarya. Berkarya sesuai hobi, minat dan passion kita. Kalau misalnya Anda biasanya berkarya dalam mebler, karena kita semua di Mojowarna kan mungkin ada yang di luar Mojowarna, mohon maaf. Kalau di Mojowarna banyak karya kita itu adalah mebler. Kita bisa menciptakan misalnya karya-karya dari bahan kayu. Kalau misalnya karya kita adalah senang dengan otak-atik digital, seperti penampilan hari ini juga termasuk karya juga kan ya. Ini juga termasuk kita juga berkarya. Apalagi misalnya kita ternyata suka bertanam. Misalnya seperti Pak Fajrul itu kan dari biologi, mungkin suka bertanam. Ya kita mulai lagi kita bertanam, kita coba untuk menanam tanaman-tanaman dengan di media yang berbeda-beda. Itu juga bagian dari kita itu menjadi produktif. Meskipun kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang, kita tetap bisa memberikan hal-hal baik di lingkungan kita, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Berkarya. Kalau misalnya seperti saya ini contoh saja. Saya ini selama pandemi sudah menulis buku antologi sebanyak 7 buku dan 1 buku solo. Padahal saya ini orang ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga yang mengajar. Kemudian kebetulan saya juga punya tugas merawat suami saya yang hanya tidur di tempat tidur sakit 3 tahun. Tapi saya punya karya buku karena saya memang suka menulis sehingga saya berkarya lewat buku. Nah, ini saya kira untuk Anda semuanya yang masih saya kira banyak waktu karena mahasiswa tidak ada kepentingan misalnya mengurusi rumah tangga dengan tanggung jawab yang penuh, saya kira bisa berkarya dalam kesukaan Anda apa. Jadi maksimalkan karya itu sehingga Anda bisa ada bedanya gitu ya, semasa pandemi dan tidak pandemi. Ternyata semasa pandemi kita bisa lebih banyak karya. Dan dalam pandemi ini mungkin ini sebagai contoh saja. Dalam pandemi ini awalnya kita tidak bisa mengikuti Zoom, tidak bisa menguasai teknologi, ternyata bisa menguasai teknologi. Akhirnya kita bisa memiliki ide-ide, memberikan apa namanya ini, membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, itu saya kira bagus sekali kan ya. Itu yang kita fokusnya ke sana. Jadi fokus kita itu hidup di pandemi itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik untuk diri kita dan orang lain dan kita menulis sejarah. Kita jadikan pandemi ini sejarah kita yang nanti dibaca oleh orang lain, dibaca oleh anak-anak kita itu kita pernah. Semasa pandemi itu saya itu melakukan ini dan semua yang Anda tulis, dalam sejarah Anda itu adalah hal-hal yang membuat orang sesudah Anda, orang sebelum Anda itu menjadi senang. Apa itu namanya itu kan? Menjadi membuat suatu sejarah terbaik semasa pandemi. Itu. Kemudian yang keempat, bergabung dengan komunitas. Ini saya apa ya mengambil contoh misalnya kalau ada komunitas tanaman hias, ada komunitas ikan hias, ada komunitas misalnya apa gamer gitu kan ada juga ya. Nah saya sendiri misalnya selama pandemi ini karena saya itu suka menulis, komunitas penulis saya semakin banyak. Sebelum pandemi saya nggak punya komunitas penulis, tapi setelah pandemi itu kita akhirnya semakin terasa minat kita, hobi kita, begitu. Lanjut Mbak. Nah, kemudian cerdas dalam memilih aplikasi game, Kang. Ketika kita refreshing ya, kita harus cerdas memilih aplikasi game. Anda saya kira juga ada yang juga gamer juga ada kan ya? Ya usahakanlah kita kalau game itu menjadi inspirasi bagi kita. Game-game itu kalau misalnya banyak berbahasa Inggris berarti kita menjadi bisa berbahasa Inggris atau ciptakanlah kamus berbahasa Inggris versi game gitu. Kan bisa. Dan sekarang ada game yang merugikan kita. Game apa itu namanya? Saya kemarin pernah dicurhati oleh sudah sarjana. Habis game-gamean itu sampai 27 juta. Game apa gitu namanya?
Game apa Dik namanya Dik? Game apa yang Oh iya, game domino. Ternyata game domino, game judi katanya begitu ya. Itu habis 20 juta lebih, 27 juta lebih atau 50 juta gitu loh. Nah itu sudah sarjana kok bisa seperti itu. Saya kan heran ya. Berpikirnya bagaimana kok sampai terjebak oleh game-gamean cuma karena takut dibully temannya, dia mau membeli game-gamean terus-terusan. Akhirnya bagaimana? Orang tuanya juga menjadi terlibat juga. Terlibat apa ya? Terlibat nomboi kan begitu ya. Nah itu kita coba. Kita tetap pikiran kita meskipun kita harus refreshing, refreshing lah jangan sampai menambah masalah begitu. Itu tadi. Kemudian rekreasi. Rekreasi itu kan tidak harus kumpul dengan datang ke resort, datang ke tempat rekreasi ya. Tadi kalau Pak Fajrul tadi rekreasinya ke pom bensin. Kalau saya rekreasinya misalnya main TikTok gitu kan. Main TikTok pun saya juga harus mengformat diri saya jangan sampai TikTok ini tidak ada manfaatnya ketika orang lain melihat. Nah, begitu. Jadi refreshing itu tetap mainkan akal sehat kita gitu ya. Kita harus bermain akal sehat kita dan nurani kita. Jangan sampai kita itu diperdaya oleh pokoknya aku seneng gitu kan. Karena kita sudah mahasiswa. Karena kita sudah pikiran kita lebih tinggi, cara berpikirnya lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya lulusan SMA, tidak melanjutkan, kan begitu ya. Dan orang-orang yang kurang wawasannya. Begitu. Kemudian bersosial media, yaitu tadi yang saya ceritakan bersosial media itu yang santun. Kalau berkomentar yang santun, kalau mengupload foto juga yang santun. Sehingga karena sosial media adalah branding kita, apa namanya, personal branding kita sosial media itu ya. Kemudian kumpul dengan kawan. Nah, kumpul dengan kawan kan memang selain kumpul seperti ini kan kumpul dengan secara virtual. Saya sendiri dengan komunitas se-Indonesia itu sudah biasa ngomong ngomong di grup itu seolah-olah sudah seperti ketemu setiap hari padahal hanya virtual. Nah itu kita jadikan ini sebagai apa ya, hikmah gitulah ya. Wah kita nggak bisa kumpul, nggak bisa rokokan bareng, nggak bisa misalnya joinan kopi. Nah sekarang nggak boleh joinan kopi ya karena kita harus menjaga bersalaman aja nggak boleh apalagi joinan rokok misalnya begitu. Mas kan begitu biasanya ya. Itu zaman saya dulu entah Anda. Ah itu kayaknya sudah selesai ya Mbak Firna ya. Coba Mbak Firna, sudah selesai atau belum? Nah, sudah selesai. Nah, itu mohon maaf kalau agak lama ini tadi Mbak Firna ya, saya sudah ngomongnya cepat sekali nih. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih kalau memang ada umpan balik. Eh, jadi hari ini saya tidak langsung memberikan materi bagaimana menghadapi para apa namanya pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah suatu kepastian karena memang pandemi. Kita harus bisa beradaptasi. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita mengformat diri kita menjadi menghadapi masalah. Tapi formatlah diri kita, kita bertemu dengan solusi. Begitu. Terima kasih Mbak Firna dan teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Langsung saja saya kasih 2 kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Kalau bertanya langsung on-kan mic-nya. Monggo. Tidak mempersingkat waktu. Misi saya Sania. Ingin bertanya, boleh? Silakan boleh Kak Sania. Ya, ini pertanyaan yang pertama untuk Pak Fikri, Pak Fajrul, maaf. Maaf Pak Fajrul. Kan tadi kan sudah banyak banget tips agar kita itu bisa kuliah atau belajar daring dengan tetap semangat dan konsentrasi. Nah, gimana nih menurutnya Pak Fajrul kalau misalkan kita sedang sinyalnya itu jelek dan ketika itu kita harus presentasi. Lalu dosennya itu malah menyalahkan kita karena kok kenapa nggak dipersiapkan dan sebagainya. Padahal kan kita nggak tahu ya sinyal itu tiba-tiba hilang dan jelek. Nah, gimana caranya mahasiswa itu bisa memberikan
setidaknya penjelasan kepada dosen agar dosen itu bisa menerima dan kita tetap bisa semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Terus yang pertanyaan kedua untuk Bu Astati, tadi kan diberitahu bahwa dalam kondisi saat ini yang dipentingkan adalah anak produktif, sehat, dan bahagia, bukan mengejar kurikulumnya. Nggih. Nah, di situ bagaimana kita nanti sebagai guru untuk menghadapi murid yang memang sering tidak mengerjakan tugas itu tadi di masa pandemi ini. Dan juga bagaimana cara kita menghadapi murid yang sering tidak mengerjakan tugas saat nanti kita sudah offline nanti. Terima kasih. Tania atas pertanyaannya, dan mohon maaf untuk teman-teman, pertanyaannya saya batasi kepada Kak Sania saja ya, karena ini satu orang sudah 2 pertanyaan. Nah, ini langsung saja kepada narasumber untuk saya persilakan untuk menjawab seperti itu. Enggak. Saya dulu nih, napa Bu Astri? Monggo. Pak Fajrul dulu. Iya, Pak Fajrul dulu. Sesuai urutannya. Bagaimana memberikan pengertian kepada dosen ya. Pada dasarnya mungkin ya rekan bahwasanya dosen dengan guru itu biasanya beda kayak gitu. Kalau dosen itu lebih biasanya itu tidak mau tahu. Pokoknya ketika ini tugas kamu, ini kewajiban kamu, mau nggak mau, kamu siap nggak siap ya kamu harus mempersiapkan. Rata-rata itu seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita juga sudah prepare dari awal. Entah itu nanti masalah sinyal dan lain sebagainya, itu sama. Saya juga sebelumnya dulu ketika di rumah saya belum ada wifi, ketika mau presentasi dan lain sebagainya, saya juga harus cari tempat yang benar-benar ada wifi-nya. Bila perlu, saya juga harus memastikan bahwasannya wifi itu sudah mumpuni apa enggak. Kayak gitu. Jadi dulu kalau sebelum di rumah ini pasang wifi dan lain sebagainya, saya lari ke MWCNU waktu itu. Mungkin banyak teman-teman. Akhirnya kita punya gagasan juga. Kenapa kok nggak kita fasilitasi dari teman-teman pelajar ini kok kesusahan, apabila kesusahan paketan ini, apa namanya, kita fasilitasi kerjasama dengan pihak-pihak, mungkin kantor-kantor yang sudah terpasang wifi untuk belajar. Akhirnya kita kemarin di PW juga, kita kan ada gerakan juga Ibnu Educare. Di sana itu kegiatan belajar mengajar dari teman-teman pelajar yang istilahnya mahasiswa, PKPT biasanya. Kita membuat ruang belajar di mana nanti tempat belajarnya itu biasanya ada di mana kantor desa, tempat-tempat yang di mana itu ada wifi-nya kayak gitu. Jadi sekaligus ada wifi-nya, sekaligus juga ada pendampingan. Kita juga sebagai mahasiswa bisa belajar dan bisa memanfaatkan wifi-nya kayak gitu. Toh biasanya kalau misalkan waktu saya rasa nih, secara sinyal, biasanya sinyal wifi ini kan masalah teknis. Secara sinyal wifi itu biasanya nggak langsung down gitu kok, enggak. Biasanya itu kebanyakan ada prosesnya kan. Kok dari awal kok kayak sekiranya ini lemot, oh berarti ini tidak tidak memenuhi untuk kita presentasi kayak gitu. Nah biasanya dari saya sendiri cara mengakalinya seperti itu. Nah apabila kok terjadi seperti hal yang tidak diinginkan, kok semisal itu tadi kita benar-benar kehilangan wifi kayak gitu, ya kita coba chat, komunikasi yang baik dengan dosen itu tadi, jangan hilang gitu saja. Ketika sinyal itu hilang, kita keluar dari Zoom meeting, terus kemudian kita langsung chat, komunikasi dengan dosen tersebut. Kayak gitu, biar apa? Biar teman-teman yang lain, biar dosen juga tahu, dan kemudian bisa dilempar ke kelompok yang lain, agar pembelajaran tetap bisa berjalan. Tapi biasanya kan untuk teman-teman sendiri kan ada kalanya sinyal hilang, kita gugup sendiri, panik, akhirnya lupa, nggak komunikasi dengan dosen, gugup koneksi perangkat kita, akhirnya dosen marah kayak gitu. Jadi ketika hilang koneksi, langsung aja chat ke dosen gitu. Biasanya kalau misalkan listrik mati dan lain sebagainya, mohon maaf Pak Bu, tentunya dengan yang sopan ya kayak gitu, etika-etikanya diperhatikan. Jangan kalau misalkan assalamualaikum kirim nunggu balasan, jangan seperti itu, tapi langsung salam, mohon maaf mengganggu, perihalnya apa, mohon maaf, wassalam, seperti itu. Jadi dalam satu chat itu tadi pesan kita sudah tersampaikan kepada beliau.
Jadi beliau nggak perlu nunggu balasan dan lain sebagainya. Ketika langsung sekali baca, langsung paham apa yang kita maksudkan. Mungkin itu dari saya. Seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Pak Fajrul. Dan langsung saja dilanjut disambung oleh Bu Astati. Monggo Bu. Ya. Iya tadi ya. Ini sesuai pengalaman saya ya, Mbak Sania. Kalau sesuai pengalaman saya sebagai guru dan saya juga sebagai wali murid yang mendampingi anak saya belajar 1 tahun kemarin, sekarang saya dampingi lagi, tapi saya sendiri yang mengajar. Itu kita kurangi kualitas pembelajaran kita. Misalnya materi 1 mestinya, bab 1 itu mestinya cukup dalam 1 pertemuan. Kalau kita tidak ada pandemi, itu bisa dibuat 2 pertemuan. Begitu. Dan karena teman kita yang juga memberi tugas ya, misalnya sehari ada 3 pelajaran. Dan ketiga-tiganya itu harus menyetorkan tugas paling akhir jam 5 misalnya gitu. Secara apa ya? Secara mental dan secara psikologis dan secara kemampuan fisik. Otomatis peserta didik kita tidak mampu. Peserta didik kita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena mereka kan mengerjakan sendiri. Di rumah sendiri. Beda waktu di sekolah, bisa contohan dengan temannya, masih bisa mengerjakan tugas sambil bermain. Tapi di sini kita bertemu dengan anak-anak kita, murid kita bertemu dengan hanya dengan ibunya, hanya dengan bapaknya. Sehingga sudah sepaneng di sekolah disuruh segera mengerjakan. Kemudian di rumah tidak ada yang membantu, tidak ada temannya bermain dulu misalnya begitu. Maka kualitasnya misalnya tidak perlu misalnya kalau teman kita guru yang lainnya memberi tugas, kita hanya menyuruh silakan kalau saya ya biasanya silakan kalau bisa ditulis dengan tulisan tangan Anda. Biasanya ada murid yang tidak suka menulis selama pandemi, termasuk anak saya sendiri. Selama pandemi kalau nulis tangan tidak mau, kenapa? Tulisannya jelek. Maka saya ngomong ke gurunya, kalau ditulis di WPS, insya Allah anak saya bisa. Akhirnya ditulis di WPS. Maka saya perlakukan juga siswa saya begitu. Silakan kalau Anda menulis, bisa ditulis dengan tulisan tangan, bisa ditulis dengan WPS, tidak menulis pun tidak apa-apa. Tapi video ini harus disimpan. Kalau ternyata disimpan ini anak-anak tetap kehilangan video, sudah saya arsip di TikTok saya. Akhirnya ya lumayan kan, bisa menyenangkan hati siswa, kita juga punya viewer. Ini salah satu bagaimana. Saya sendiri juga harus memformat diri saya tetap bahagia. Juga tetap harus bisa membahagiakan siswa saya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat, anak kita itu sudah sumpek. Jangan tiru teman-teman kita yang sudah besok harus selesai. Jam 7 harus sudah kumpul kan gitu. Maka kita kurangi. Boleh tidak menulis, boleh ditulis dengan tangan, boleh menggunakan video. Semuanya sesuai dengan itu tadi. Sambil membangkitkan potensi-potensi pada diri anak kita, siswa kita. Misalnya, boleh anak-anak tulis misalnya di website. Kalau misalnya anaknya ini memang dari kalangan menengah ke atas. Kalau memang bukan kalangan menengah ke atas, yaitu tadi bisa dimasukkan, bisa lihat di TikTok. Atau mungkin anak-anak saya suruh diceritakan, ayo diceritakan nanti diupload di sosial media. Jadi apa gunanya? Jadi ini namanya pembelajaran yang bermakna. Jadi selama pandemi, oh ternyata selama pandemi meskipun saya tidak ketemu teman-teman, saya punya sejarah dalam pandemi ini, sosial media saya ada, saya pernah mengerjakan tugas pelajaran ini dengan cara tidak harus menulis di buku tulis, tapi saya harus menceritakan dengan menggunakan video. Nah, itu saya kira itu namanya pembelajaran bermakna. Jadi anak itu punya kesan tersendiri, anak juga punya potensi anak-anak itu bisa kita gali dengan cara itu. Itu caranya. Kalau saya seperti itu, Mbak ya. Biasanya seperti itu. Monggo, Mbak Sania. Mungkin ada umpan balik. Sudah, Mbak Firna? Silakan lanjut. Baik, bagaimana Kak Sania? Sudah jelas ya atas penjelasan dari beliau narasumbernya? Iya Kak, sudah jelas. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa untuk saya. Terima kasih terhadap Pak Fajrul dan Bu Astati. Terima kasih banyak.
Baik teman-teman, mohon maaf ya untuk pertanyaannya saya batasi. Tapi teman-teman semuanya kan sudah tergabung dalam grup KKN kami. Kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut nanti atau Bu Aspati. Dan langsung saja saya akhiri. Dan sebelum itu saya akan memberikan informasi kepada adik-adik yang khususnya mitra dampingan KKN kami di Desa Grobogan. Dan setelah kegiatan live interaktif kemarin dan hari ini webinar, nah besok masih ada kegiatan festival Hari Kemerdekaan yang kita adakan secara online. Nah ini kesempatan adik-adik untuk tetap berprestasi meskipun di saat pandemi COVID-19. Dan untuk pengumpulan karyanya terakhir tanggal 14 ya. Ini mohon maaf teman-teman, ini khusus untuk yang warga Desa Grobogan, khusus adik-adik Desa Grobogan. Nah, yang mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari webinar pendidikan kali ini dengan tema Taking Care, menjaga kesehatan mental dalam menghadapi pembelajaran daring. Yang pertama, ya teman-teman dan adik-adik semuanya, yang paling penting adalah jaga kesehatan dan harus selalu bahagia. Ini adalah salah satu kekuatan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Dan kedua, akhiri Allahumma fiq ila waqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bareng ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar terlebih dahulu. Mari kita on kamera untuk screenshot. Ya. Yo, foto bareng. Kita foto bareng secara virtual. Ya teman-teman, malu aku nggak apa, kita foto bareng ya. Habis ini saya hitung. Minta tolong Mas Rudi ya di screenshot. Ya kepada teman-teman semuanya yang belum on kamera, segera. Ya saya hitung 1, 2, 3. Oke, pakai gaya jempol terakhir ya. Pakai gaya jempol. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya persilahkan untuk live atau Terima kasih izin live ya. Terima kasih Mbak Jiwa. Gina dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.